Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa upload video lagi. Seperti biasanya saya sering kegiatan di pagi hari. Jadi saya bangun jam 3, kemudian lanjut sampai sholat subuh selesai jam 4. Karena di tempat saya itu subuhan jam 4 kurang 10 gitu ya. Nah, setelah sholat subuh lanjut saya masak. Nah, masakan kali ini hanya satu menu aja untuk sarapan anak-anak ya. Karena Dek Tita itu lagi ujian akhir semester gitu. Jadi tidak bawa bekal, pulangnya lebih awal ya, kurang lebih jam 11 kurang. Nah, masakan saya kali ini mau bikin semur daging dicampur sama kentang aja ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh qadarullah kami sekeluarga sebenarnya lagi sakit, tapi saya paksain harus bangun untuk bikin sarapan anak-anak ya. Nah, saya juga masaknya nasi yang lembek aja karena memang anak-anak nggak mau pakai bubur ayam. Jadi kami tuh sakitnya demam, panas semuanya, batuk, pilek, tenggorokannya juga sakit gitu ya teman-teman. Kepalanya tuh pusing, kayak lemes banget, badan saya juga ngilu banget teman-teman. Jadi kena air itu kayak sakit gitu loh, kayak nembus. Kalau saya itu ketambahan sama sakit lambung, tapi alhamdulillah anak-anak lambungnya enggak. Oke, untuk bumbu semurnya itu saya menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai, kemudian merica halus, bubuk pala atau nggak ada bubuk juga pala biasa juga nggak apa-apa ya. Kemudian saya tambahkan kayu manis, lalu lengkuas dan daun salam. Kemudian saya tambahkan gula merah yang nggak banyak supaya rasanya itu kan lebih enak ya kalau menggunakan gula merah. Kalau teman-teman sukanya gula putih juga nggak apa-apa. Nah, untuk bumbu lebih detailnya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Terus saya juga tambahkan cabai merah ya, maaf lupa tadi ya teman-teman. Kemudian bumbunya yang tadi itu dihaluskan kecuali daun salam dan lengkuas, lalu kayu manis. Oke teman-teman, sambil menunggu bumbunya matang, tadi juga saya sudah masukkan daging seperempat aja itu ya. Dagingnya sebelumnya sudah saya rebus dulu sampai empuk supaya nggak kelamaan ya tadi malam. Terus kalian aja saya cuci perabotan masak yang tadi saya pakai. Sebenarnya tadi malam saya sudah nyuci, sudah kering, cuman belum saya masukkan ke lacinya ya teman-teman. Saya fokuskan dulu untuk masak sarapan anak-anak karena kan anak-anak harus minum obat. Nah, hari ini rencananya kami semua tuh mau berobat ya. Berobatnya tuh satu keluarga teman-teman. Jadi mungkin saya kecapean ya. Sebenarnya bikin konten setiap hari itu capeknya itu kayak mikir harus ngedit, harus ngomong apa kayak gitu ya. Terus kalau untuk pengambilan gambarnya atau videonya itu sebenarnya ya pekerjaan kita sehari-hari tinggal di videoin aja gitu. Cuman repotnya harus mindah-mindahin tripod aja sih. Oke teman-teman, ini semurnya saya tambahkan pakai kecap yang gak banyak, kemudian saya kasih kaldu bubuk. Saya kehabisan kaldu jamur ya karena belum belanja bulanan. Nah, kalau udah tinggal dimasukkan kentangnya ya. Ini kentangnya tidak saya goreng sebelumnya, jadi kentangnya dipotong-potong aja langsung, tinggal dimasukkan aja. Tunggu sampai benar-benar empuk dan matang. Nah, ini saya iris tomat supaya nanti semurnya itu rasanya tuh kayak seger gitu teman-teman. Nggak hanya ada kentang sama dagingnya doang ya. Cuman kalau pakai tomat itu berasanya tuh lebih apa ya, rasanya tuh manis, agak asemnya dikit, gurih, terus pedas ya karena saya menggunakan cabai merah juga. Alhamdulillah semurnya sudah matang ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh pengen dibikinin semur yang ada kuahnya sedikit. Dan gak lupa supaya lebih enak saya tambahkan bawang merah goreng yang agak banyak. Alhamdulillah masakan untuk sarapan sudah selesai. Terus dapurnya juga sudah beres karena sudah saya cuci alat masaknya. Dan ini masih sekitar jam 5-an, lebih sedikit gitu, jam 5.10 kalau nggak salah ya. Baru saya buka jendela ya teman-teman, karena kalau jam 3 atau jam 4 saya belum berani untuk buka pintu dan jendela ya. Alhamdulillah cuacanya kayaknya nggak hujan ya teman-teman, bisa nyuci nanti setelah ini supaya nanti siang itu jemurannya pada kering. Dan ini dia Dudul pengennya main ya. Biasa kalau subuh dia tuh di luar teman-teman. Nanti sebentar
sekitar jam 6 atau jam 7 juga balik lagi. Lanjut teman-teman, saya juga mau ganti spray kamar depan karena sudah lama ya. Karena kamar ini jarang banget ditempatin, cuman beberapa hari ini kemarin pas Mas Jaler sakit, dia tidurnya di sini. Terus sekalian kuliah Zoom-nya juga di sini. Memang saya suruh tidur di kamar adiknya karena kan pakai tempat tidur ya. Kalau pas lagi sakit tidur di bawah kasihan ya teman-teman, takutnya nanti tambah sakit karena dingin. Cuman Mas Jaler sebenarnya kurang suka menggunakan AC, katanya tuh kalau pakai AC perutnya mules. Oke teman-teman, sebelum saya pasang spray, saya lap-lap dulu ya di bagian atas ini supaya nggak ada debu-debu. Jadi walaupun semuanya pada sakit, tetap beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Cuman kalau kira-kira pusingnya udah kebangetan, terus kayak geliang gitu, ya udah istirahat dulu gitu ya teman-teman. Karena saya tuh kalau kebanyakan tiduran, bawaannya tuh malah kayak tambah lemes gitu ya teman-teman. Terus akhirnya nanti malesnya kebabalasan, makanya apa-apa tuh harus saya lawan ya. Terus Mbak Tita juga tetap berangkat sekolah karena dia kan lagi penilaian akhir semester. Jadi nggak mau ya harus tetap berangkat ya, walaupun nanti setelah pulang sekolah dia langsung tidur kayak gitu. Dan alhamdulillahnya kan pulangnya sekitar jam setengah 11. Nah untungnya kalau Mas Jaler itu kuliahnya masih Zoom di rumah, baru nanti hari Rabu dia berangkat kuliah offline gitu. Nah, spraynya udah terpasang, sekarang saya mau merapikan mejanya. Seperti biasa ya, kalau mejanya Mbak Tita itu berantakan banget. Banyak banget botol-botol minum. Jadi ini tuh saya bilang sama anak-anak, jangan pakai gelas barengan gitu ya. Karena kalau gelasnya sama itu suka nggak tahu ini gelas siapa, terus asal buat minum aja gitu ya. Makanya saya bilang minumnya pakai botol masing-masing aja supaya nggak nular. Makanya kalau kemarin akhirnya satu keluarga sakit semua, namanya batuk itu kan cepet banget nular ya teman-teman. Insya Allah sih bukan sakit yang apa-apa ya, mungkin karena perubahan cuaca atau kecapean aja sih. Terus Mbak Tita juga pulangnya kan selalu sore, terus kalau tugasnya sampai malam dia kerjain. Mas Jaler juga ya, karena dia ngambil semester pendek atau fast track kuliahnya biar cepat selesai, jadi hari Minggu pun dia tetap kuliah teman-teman. Saya tetap nurut aja dan support aja apa maunya dia demi kebaikan dia ya, karena dia udah bisa mikir kira-kira nanti kalau akhir semester itu kan pastinya dia mau skripsi, jadi supaya skripsinya itu nggak terganggu gitu sama tugas-tugas, makanya dia ambil kuliah yang fast track kayak gitu. Ini sebenarnya saya juga masih demam gitu ya, badannya panas, cuman saya paksain aja untuk beres karena kalau rumahnya berantakan itu bawaannya tuh kayaknya nggak tenang gitu untuk istirahat teman-teman. Terus anak-anak kayak Mas Jaler juga walaupun kuliahnya di rumah gitu ya, Zoom nanti sekitar jam 9-an, tapi alhamdulillah subuh dia sudah bangun. Oke teman-teman, ini saya langsung untuk jemur pasirnya dulu ya, supaya pasirnya itu aman dari bakteri, terus pasirnya juga tetap kering dan nyaman ya kalau pas dia tuh buang air. Oke lanjut, sekarang mau sapu-sapu dulu ya. Nah ini Mbak Tita sudah pulang sekolah kurang lebih jam setengah 11, jadi kami semua mau berangkat ke klinik sekitar jam 11 kurang. Mbak Tita pulang sekolah itu ngeluh katanya pusing banget kepalanya gitu. Terus saya pegang, ternyata memang badannya juga panas ya teman-teman. Ya alhamdulillah aja, disyukuri dikasih rezeki sakit ya. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa bagi kami, amin. Oke teman-teman, ini saya mau berangkat dulu ya.
cuacanya agak sedikit mendung. Oh ya, sekedar info ya teman-teman, jadi sebenarnya rumah saya tuh kan niatnya memang mau dijual untuk membeli rumah di Bekasi ya. Bagi teman-teman yang kepengen investasi membeli rumah di Purbalingga, bisa beli rumah saya ya. Karena rumah saya tuh dekat dengan fasilitas umum penting seperti rumah sakit. Ada 3 rumah sakit yang dekat, kurang lebih jaraknya 1,5 kilo. Terus dekat dengan pasar besar, dekat dengan terminal, dengan Polres, terus kecamatan, balai desa, dan beberapa sekolahan SMP maupun SMA dan SMK. Oke teman-teman, ini saya hampir sampai di kliniknya, jaraknya juga nggak terlalu jauh. Jadi memang alhamdulillah rumah saya itu deket banget dengan banyak fasilitas umum ya. Nah teman-teman kalau minat ataupun saudaranya yang minat pengen beli rumah saya, bisa hubungi saya melalui Instagram di @rumahaura20 ya. Nanti saya cantumkan link Instagramnya di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini tidak banyak yang antri dan kami siap-siap untuk dipanggil berobat. Dan sekarang saya sudah sampai rumah. Ini dia obat saya, ada 5 macam ya teman-teman. Lumayan banyak karena ada demam, batuk, radang, lambung juga. Nah kalau obatnya Mas Jaler dan Mbak Tita itu ada 3 macam. Semoga kami semua cepat sehat ya. Oke lanjut teman-teman, ini saya mau ngambilin jemuran, takutnya nanti hujan ya. Niatnya pengen langsung istirahat tidur, cuman saya nggak bisa karena keingetan jemuran belum saya ambilin. Takutnya nanti keburu hujan karena sepertinya cuacanya agak-agak mendung gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah diambilin itu kan istirahatnya bisa tenang ya, nggak kepikiran nanti jemurannya basah lagi kayak gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, namanya ibu rumah tangga itu memang harus strong, walaupun sakit tetap harus ngapa-ngapain di rumah ya. Apalagi karena nggak punya mbak yang bantuin, walaupun sakitnya kayak apa ya harus tetap dikerjain, meskipun hanya semampunya aja ya teman-teman. Kalau benar-benar saya badannya udah menggigil, udah nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, baru deh saya berhenti untuk aktivitas. Tapi kalau selama masih bisa saya lakukan sedikit-sedikit ya udah saya kerjain gitu. Dan ini teman-teman kelakuan anak saya ya, sampai manjat-manjat ke atas. Dia tuh mau kabur, memang sengaja saya kurung karena kan kayaknya sebentar lagi mau hujan ya, takutnya nanti pas dia main kehujanan gitu. Jadi biarin aja dia mau manjat-manjat kayak gimana, nggak bakalan saya bukain jendelanya. Kabur ya, mama sakit. Nah ini saya lanjut mau merapikan mantel-mantel yang ada di bawah itu ya teman-teman. Jadi anak-anak itu tak suruh masukin ke motor, katanya iya nanti aja. Sayangnya nggak sabar, akhirnya ya udah sebelum saya istirahat saya rapiin dulu mantelnya supaya rumahnya juga udah beres gitu ya. Jadi pas bangun tidur itu dalam keadaan gak enak badan itu kan, lihat rumah berantakan rasanya tuh makin ini ya, makin capek aja gitu teman-teman. Jadi ya udah saya ngalahin, saya rapiin dulu, baru deh nanti bisa istirahat dengan tenang tidurnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.